ahad. الله يا ربنا ربنا حب سيدنا محمد حب سيدنا محمد. الله يا ربنا حب سيدنا محمد حب سيدنا محمد.
salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fatihil maghfirah salatan taghfiru li biha wa walidayya wa auladi wa jami'il muslimin wa tufariju biha kurbati wa saqai wa taghdi biha hawaiji biadadi ilmillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin qalbil masruri wa miftahil maisur wa fatihil lima ughliqa wa syafil ilal wa mufarijil kurubi wal humumi wa ala alihi wa sahbihi wa barik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin ruhil aqwan salatan tuqawwina biha linufusina wa jawarihina wa qulubina wa ruhina wa ta'izuna biha minal asrari wal aswa'i wadarai wal balai wa hamajatis sayatin wa ala alihi wa sahbihi bi adadi khalqillah. Sallallahu alaihi wasallam wa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani wa walidaina wa walidaikum wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusis salam. Bismillahil azizil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fa inna insyaallah aba'asu li kitab Syekh Abdul Qadir Jailani Fathur Rabbani wa Jala'ul Qatir wa nafa'ana bihi wa ulumi bid-darain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melewati saluran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Allah selalu memberikan kesehatan kepada kita dan panjang umur bagi diri kita, ibu bapak kita, anak-anak kita. Semoga Allah selalu melimpahkan ridho dan kasih sayangnya kepada kita, anak-anak kita, keluarga kita, dan para tetangga kita. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan taufik hidayah kepada kita agar kita selalu pada jalan yang lurus bersama baginda Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Dalam Jala'ul Qatir. Nah, Jala'ul Qatir. Kita bersih dulu lah. Kepanjangan kata dek. Mana berkisah aja lon. Bu, ibu-ibu, ndang rejaka suara lon, Bu. Kalau terlalu banyak kisah lucunya, Bu, ya karena ilmunya tidak masuk lagi, rugi kan. Jadi kalau beribadah sudah aja semuanya beribadah lah. Pian beribadah terus-menerus tidak bisa merubah akhlak kita, tidak bisa merubah makrifah kita kepada Allah Azza wa Jalla. Kenapa?
Karena ibadah itu suatu perbuatan untuk mengabdi kepada Allah, sebagai syarat agar orang makin dekat kepada Allah Azza wa Jalla. Dan sedekat-dekat mendekat itu ialah dengan cara ma'rifatullah, mengenali Allah Azza wa Jalla. Sebelum mengenali Allah, kita kenali diri kita. Yalah. Di mana pelajarannya itu? Di dalam agama kita juga, cuma itu kurang sering diungkap oleh manusia. Itu aja sebenarnya. Atau kita sendiri kurang mencermati persoalan itu. Waihaka, celakalah engkau. Engkau harus tahu, ajuhdu rohatun likulubi jahidin. Engkau harus tahu bahwa juhud, menahan diri dari hawa nafsu, dari pengaruh dunia. Pengaruh dunia itu macam-macam. Suka ngobrol, saking suka ngobrolnya di pengajian ngobrol juga. Ya kalau itu hubud dunia, itu hubud dunia. Bagaimana engkau bisa? Memang itu perjuangan bagi kamu. Kadang kita bisi teman bore, kayak apa bore ya? Oh, sedih-sedih di komentarinya, paman es lewat di komentarinya. Ya kalau orang berjual pincak di komentarinya juga bisa tuh kena tujar, kena ambien orang tuh jar. Oh, di komentarinya terus nyan hal di alam nih. Maka waskur wardo an rabbika azza wa jalla, pandailah kalian bersyukur kepada Allah. Ai wardo an rabbika azza wa jalla wala tardo an nafsika. Bagaimana engkau bisa ridho dengan Allah, tapi bagaimana engkau bisa melawan hawa nafsu, tidak bisa ridho dengan hawa nafsumu. Jadi istilah lain dalam hadis Nabi, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Orang muslim sejati itu ialah tarkuhu ma la ya'ni, meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Bagaimana Anda harus melawan terhadap hawa nafsu? Apa saja selera apa, kehendak apa saja yang keluar dari dirimu, cermati dulu. Kalau minggu kemarin dalam kitab Futuhul Gaib, dalam Futuhul Gaib ada istilah suka dan benci. Ujar Syekh, perbandingan dengan kitab Allah dan sunnah Rasul. Kalau itu tidak bisa, paling mudah tanyakan kepada hati nuranimu. Ya lah, tanyakan kepada hati nurani. Kira-kira Allah suka atau tidak seperti ini? Kalau aku benci kepada si A, suka enggak Allah? Kalau aku suka kepada si A, suka enggak Allah? Nanti hati nurani akan menjawab. Nah, begitu juga segala kehendak kita sebelum itu jalan, maka tanyakan kepada hati, kira-kira Allah suka atau tidak? Gampang sekali kan? Suka atau tidak? Kalau kira-kira Allah tidak suka, jangan dilakukan. Kalau kira-kira Allah suka, lakukan saja. Kalau diam aja pangnya guru, berdiam aja dulu. Bingung, tidak ada jawaban, diam aja. Ini dialog dengan Allah Azza wa Jalla. Wa husnuzon illallah wa ilan nasi. Bersangka baik kepada Allah dan kepada manusia. Kalau sangka baik kepada Allah, tipologinya, cirinya adalah tidak mengeluh kepada Allah. Ya lah, apa aja tidak mengeluh. Muka kebetulan hitam, tidak mengeluh. Ya lah, atau tampan mungkinnya tidak mengeluh lah. Atau kebetulan muka seperti artis, tidak ada masalah. Atau nama, kadang-kadang nama bilang pasaran lalu, di setiap kampung ada aja nama nama kita nih. Iyalah, di Kelayan ada nama kita, di mana lagi, di mana-mana ada, sampai di Jakarta ada. Siapa namanya? Soeharto misalnya. Ya kan? Nama Soeharto terkenal enggak? Kebetulan ayah kita menamai nama kita Soeharto. Enggak tega, enggak suka kita dengan nama ini. Jangan, itu takdir Allah aja. Jauh-jauh nama-nama pian ini takdir Allah. Coba kalau orang bestasmiyah, apa yang diucapkan? Aku beri namanya orang ini dengan nama Paloi karena qadar Allah aja jauh-jauh. Sama itu kak, ya gulam, wahai gulam. Sama itu kak, bima syamaikallah. Aku beri engkau, wahai gulam, wahai anak,
nama sebagaimana Allah memberi nama kepadamu. Fil qada wal qadar, di dalam qada dan qadar Allah Azza wa Jalla. Hayo, nama kita itu adalah takdir Allah Azza wa Jalla. Jangan tidak suka dengan nama yang diberikan kepada diri kita. Subhanallah. Maaf guru lah, nama urun tapai guru kayak apa guru? Adakah nama tapai sini? Kalau berjualan tapai mungkin ada aja lah. Ini nama tapai kayak Pak. Hah? Bolehlah guru mengganti nama? Boleh mengganti nama. Tapi kita tidak perlu benci. Ganti saja nama. Seperti istri Rasulullah SAW, ada yang berganti nama menjadi nama beliau Zainab. Jadi nama beliau dulu ada nama jahiliyah, kemudian dia masuk Islam, kemudian namanya Zainab. Zainab artinya orang yang banyak dosa. Nah, subhanallah. Jadi ada, jadi nama tuh boleh diganti ya. Nah, ganti. Nggak usah dihitung-hitung nama tuh, yang penting baik aja lah. Oh, dihitung. Kalau anu berapa angkanya nggak usah, nggak perlu. Nah, nggak perlu. Ada nama Amin sini adalah Amin. Nah, adalah. Nah, Amin adalah. Bagus juga tuh nama. Yang penting nama itu baik, tidak membawa fitnah. Kemudian berhusnuzon bigairika. Berhusnuzon, bersangka baik kepada manusia yang lain. Sangka aja baik semua nih. Kanan kiri kita baik, ayam baik, binatang hewan baik, aman, hidup kita tenang. Nah, yang penting adalah wa asa'udzonni, bersangka buruk kepada diri sendiri. Nah, kayak apa kawalah kita bersangka buruk kepada diri sendiri? Bersangka buruk kepada diri, kayak apa tuh bersangka buruk kepada diri sendiri? Menganggap diri kita ini tidak baik, menganggap diri kita ini jelek dari orang lain. Jadi orang lain aja yang baik, diri kita ini jelek. Nah, itu bagus. Tujuannya apa? Supaya kita tidak sombong, supaya kita tidak takabur, supaya kita tidak merasa hebat dari orang lain. Subhan, ini yang penting. Wasa'udzonni, bersangka buruk kepada diri sendiri atau mengatakan diri sendiri jelek. Utrukis syahwati. Nah, tinggalkan syahwat. Nah, jerseh. Bila sudah kamu menyangka diri kamu buruk, bagus dah ria, sum'ah, takabur nanti hilang di dalam diri. Kawalah menganggap kita ini jelek, kawa sudah. Oh, berarti aku ini tidak baik. Kira-kira orang aja masuk surga, aku ini bisa dalam api neraka terdalam benar. Baca ampun, minta ampun, astagfirullah. Gila, orang tuh banyaknya kelebihan lah. Aku, masya Allah, kurang aja yang ada dilihat di mata, di hati, melihat diri kita ini kurang. Lalu akhirnya diri itu menengadah, maha suci engkau ya Allah. Pasti engkau mengadakan diri hamba ini, pasti ada kelebihan yang banyak, tapi hamba tidak tahu. Namun yang hamba lihat adalah hamba memiliki kekurangan di hadapan manusia. Nang penting ya Allah, hamba selamat ya Allah. Ya kan? Nah, ini bersangka buruk. Makanya jar guru sekumpul bahari waktu ceramah sidin lah. Andaikan orang Banjar ini bisa bersangka buruk lawan dirinya nih jadi wali semua. Nah, wali jadi wali, karena ini kadang-kadang menghalangi kita. Kita menganggap diri kita baik, maka selama-lamanya kita menjadi orang ria dan takabur. Nah, orang marwi, orang yang ria, kita akhirnya terus-menerus. Fatarakaha fihi syifa wassafa qulub. Maka semua itu menjadi obat bagimu dan penjernih daripada hatimu. Tadi, kalau kita melihat diri kita jelek, itu sifat obat bagi kita. Terhadap penyakit apa? Penyakit yang bermacam ragam dalam hidup kita. Li kullil insan, tiap-tiap manusia itu pasti menghadapi bermacam ragam. Saya akan berikan takabur. Karena dia takabur, sering sombong, pamer kepada manusia, punya kendaraan dan sebagainya, lengkap. Dia berjalan pakai kendaraan itu, tiba-tiba Allah memusnahkan hartanya misalnya. Akhirnya yang terjadi apa? Karena tidak ada lagi kendaraan hebat yang dibanggakannya. Biasa dulu mobil yang dipakai mobilnya mobil Alphard, tiba-tiba dia hanya memakai mobil Brio saja misalnya.
atau kendaraan aja, malu ndak dia akhirnya bertemu dengan manusia? Malu. Gara-gara apa? Gara-gara hatinya sering pamer. Gara-gara hati dia sering membanggakan dirinya, akhirnya dia jadi sakit hati. Iyalah, sakit hati dia. Makanya kalau ada melihat orang kaya kemudian tiba-tiba miskin, itu paling berat ujiannya kepada mereka itu. Sakit hati benar mereka yang biasa membanggakan diri. Tapi kalau sejak awal di hatinya dia rendah hati, rendah diri, dia tidak merasa hebat dengan orang lain, melihat dirinya tidak bisa berbuat apa-apa, maka dia akan bebas di dalam kondisi apapun juga. Hatinya menjadi sehat luar biasa. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أنا حب سيدنا محمد حب سيدنا محمد